kemudian kita sudah belajar juga tentang klasifikasi makhluk hidup dan perkembangan klasifikasi makhluk hidup ya. Nah, jadi hari ini kita akan memulai materi yang baru yang ada di bab 2, yaitu tentang organisasi kehidupan. Ya, bisa kamu buka buku paket biologi kamu. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih apa itu organisasi kehidupan ya. Oke, nah jadi organisasi kehidupan itu bisa diartikan sebagai tingkat, maksud ibu urutan tingkatannya, ya, urutan tingkatan organisme dari tingkat yang paling rendah ya, dari tingkat yang paling rendah, atau bisa kita buat dari tingkat yang paling sederhana ya, sampai tingkat yang paling tinggi ya. Nah, bisa kita buat atau paling kompleks ya. Oke, kita ulangi ya. Organisasi kehidupan adalah urutan tingkatan organisme dari tingkat yang paling rendah atau sederhana sampai tingkat yang paling tinggi atau kompleks. Nah, jadi pada makhluk hidup itu sebenarnya kita terdiri dari tingkatan-tingkatan kehidupan gitu ya, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, apa aja urutannya gitu ya? Nah, yang pertama urutannya itu terdiri dari yang pertama itu sel, ya, sel. Kemudian yang kedua adalah jaringan. Oke, nah yang ketiga terdiri dari yang namanya organ. Oke, yang keempat terdiri dari sistem organ. Nah, yang kelima itu membentuk yang namanya nanti organisme. Nah, organisme inilah yang kita kenal dengan yang namanya misalnya makhluk hidup. Ya, makhluk hidup ya, baik itu hewan, baik manusia atau tumbuhan. Nah, jadi ini adalah urutan tingkatan organisme kehidupan dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Oke, atau misalnya dibuat seperti ini biar lebih paham. Yang ini semua adalah dari yang terendah sampai tertinggi. Oke. Nah, ini contohnya membuat seperti ini. Contohnya seperti kita manusia ya. Kenapa badan kamu itu ya bisa bertambah tinggi, bisa bertambah besar? Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, sebenarnya itu adalah yang bertambah itu adalah sel kita ya. Sel kita itu terdiri dari beberapa ratus juta sel gitu. Nah, nanti kumpulan sel ini ya, kumpulan sel ini nanti akan membentuk yang namanya jaringan. Oke. Nah, jaringan nanti yang membentuk yang namanya si organ. Oke. Nah, si organ ini, kumpulan organ nanti yang membentuk yang namanya sistem organ. Nah, sistem organ membentuk yang namanya organisme. Itulah kita, manusia, hewan maupun tumbuhan. Jadi ini adalah urutan tingkatannya gitu. Nah, jadi seperti apa pembahasan dari sel, jaringan, organ, sistem organ, sama organisme? Nah, jadi disimak video berikut ini. Nah, jadi ini merupakan urutan tingkatan organisasi kehidupan. Ya, dari yang paling rendah ada sel sampai yang paling tinggi itu ada organisme. Oke. Nah, jadi bagaimana hubungan antara sel, jaringan, organ, sistem organ sampai organisme? Nah, ini bisa kamu lihat di gambar yang Ibu tampilkan. Oke, jadi yang pertama sekali itu adalah sel, ya. Sel unit yang sangat kecil, ya. Ini sel. Nah, kemudian ya, sel ini akan membentuk yang namanya jaringan. Oke. Nah, kumpulan jaringan ini membentuk yang namanya organ. Nah, pada gambar ini dia membentuk yang namanya organ lambung. Nah,
kumpulan dari beberapa organ ini atau gabungan dari beberapa organ ini akan membentuk yang namanya sistem organ. Namanya juga sistem, berarti ada kerjasama. Nah, pada gambar ini terlihat adanya gabungan dari kerongkongan, ya, ada kerongkongan, kemudian ada lambung, kemudian ada usus, ya. Nah, jadi kumpulan dari kerongkongan, lambung, usus ini dia membentuk yang namanya sistem organ. Namanya adalah sistem pencernaan, ya. Kemudian nanti pada hewan maupun manusia terdapat beberapa sistem organ. Nah, contohnya ada sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem ekskresi. Nah, semua gabungan dari sistem organ ini akan membentuk yang namanya organisme, ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama kita bahas adalah sel. Nah, jadi sel ini merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari suatu organisme. Nah, kenapa dibilang yang paling terkecil? Ya, karena tadi urutannya yang paling rendah. Nah, sel itu sendiri tidak bisa kita lihat secara langsung atau secara mata telanjang, secara langsung gitu ya. Nah, namun sel ini hanya bisa kita lihat hanya menggunakan mikroskop. Ya, contohnya pada manusia, baik pada hewan maupun tumbuhan, nah kita terdiri dari bermiliaran-miliaran sel, ya. Nah, namun sel kita itu hanya bisa kita lihat dengan menggunakan mikroskop, ya. Nah, kemudian sel ini pertama kali diamati oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Nah, jadi si Robert Hooke ini dia mengamati sayatan gabus pada mikroskop. Nah, jadi ternyata sayatan gabus ini memiliki ruangan-ruangan kecil. Nah, jadi ruangan-ruangan kecil inilah yang kemudian dinamakan dengan sel. Oke. Nah, kemudian sel itu sendiri memiliki 3 bagian pokok. Yang pertama ada membran sel, yang kedua ada sitoplasma, kemudian yang ketiga ada organel-organel sel. Oke, langsung kita lihat pada gambar. Nah, jadi gambar yang Ibu tunjukkan ini adalah contoh gambar sel pada hewan. Oke, kita langsung lihat bagian-bagian sel tadi. Yang pertama ada membran sel. Ya, membran sel yang Ibu tunjuk yang ini. Membran sel itu yang paling luar. Ya, ini membran sel. Oke. Kemudian bagian yang kedua tadi sitoplasma. Nah, jadi sitoplasma itu adalah cairan yang mengisi sel. Nah, ini sel. Nah, sitoplasma. Nah, sitoplasma. Pokoknya semua cairan yang ada di dalam sel itu namanya sitoplasma. Kemudian ada organel-organel sel. Nah, jadi organel sel itu adalah semua bagian-bagian atau komponen-komponen yang terdapat di dalam sel. Contohnya ada mitokondria, ya. Kemudian ada retikulum endoplasma halus, kemudian ada retikulum endoplasma kasar. Nah, kemudian ada ribosom, ya. Kemudian ada lisosom, ya. Ada, maksud Ibu yang lisosom yang ini ya. Kemudian ada sentriol. Kemudian ada aparatus Golgi. Nah, kemudian ada inti sel ya, inti sel yang ini. Nah, jadi inti sel itu sendiri terdiri yang dari 3 bagian. Ada membran sel, membran inti maksud Ibu. Jadi membran inti berarti selaput yang membatasi atau membungkus inti sel. Nah, bisa kamu lihat di sini ya. Membran inti. Kemudian ada nukleolus. Nah, berarti nukleolus adalah anak inti ya. Yang ini. Kemudian ada nukleoplasma. Nukleoplasma berarti cairan yang mengisi inti sel. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Nah, jadi berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel dibedakan menjadi 2 jenis. Nah, ada namanya prokariotik dan eukariotik. Nah, sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya pada bakteri dan alga biru. Sedangkan eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti. Contohnya pada sel pada hewan, pada tumbuhan, dan pada manusia. Ya. Nah, bisa kita lihat langsung di gambar. Nah, gambar 1 itu sel prokariotik. Bahwasanya pada sel prokariotik ya, dia hanya memiliki yang namanya inti sel. Nah, yang ini ya. Tetapi dia tidak memiliki yang namanya membran sel. Makanya isi dari inti selnya itu menyebar karena tidak ada selaput yang membatasi si
inti sel itu sendiri. Sedangkan kalau pada gambar 2 sel eukariotik ya, contohnya pada sel hewan tadi, dia memiliki yang membran inti ya. Sama seperti yang Ibu tunjuk tadi. Sebentar. Nah, ini membran inti ya. Nah, dia memiliki membran inti sehingga isi dari inti selnya itu tidak menyebar gitu, karena ada selaput yang membatasi dari si inti sel ini gitu ya. Sudah jelas nampak perbedaannya. Kemudian, berdasarkan banyaknya sel yang menyusun tubuh, organisme dapat dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu ada namanya organisme bersel tunggal atau uniseluler. Nah, organisme yang memiliki satu sel saja, contohnya pada bakteri. Kemudian yang kedua adalah organisme bersel banyak atau dinamakan dengan multiseluler. Berarti organisme yang memiliki lebih dari satu sel atau banyak sel. Contohnya pada sel tumbuhan, pada sel hewan dan manusia. Jadi sama seperti yang Ibu jelaskan dari awal, kenapa manusia itu bisa bertambah tinggi, bertambah besar gitu. Karena yang bertambah itu adalah sel kita ya. Kita terdiri dari bermiliaran-miliaran sel. Nah, kemudian kita membahas tentang struktur sel. Nah, struktur sel yang kita bahas itu adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, nah jadi antara sel hewan dan sel tumbuhan ini pada strukturnya nanti ada perbedaannya. Oke, namun sebelum kita melihat bagaimana perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, kita harus tahu dulu nih apa fungsi dari setiap organel-organel atau setiap bagian-bagian sel ini. Oke, fungsi bagian sel yang pertama membran sel. Nah, jadi membran sel ini berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Karena tadi dia yang berada yang paling luar, berarti dia berfungsi untuk melindungi dan dia menentukan zat mana yang boleh masuk maupun yang keluar dari sel. Ibaratnya dia seperti pintu, ya. Kemudian ada namanya sitoplasma atau cairan sel. Nah, sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Reaksi metabolisme itu artinya proses-proses yang terjadi di dalam sel. Nah, kemudian namanya adalah yang selanjutnya inti sel. Nah, jadi inti sel ini berfungsi untuk mengendalikan seluruh kegiatan sel. Nah, jadi di dalam nukleus ini terdapat yang namanya DNA sebagai pembawa sifat menurun. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Misalnya, mama kita mempunyai rambut yang keriting gitu. Nah, jadi nanti rambut keriting ini bisa juga diwariskan kepada kita. Kita mempunyai rambut yang keriting ini gitu. Ya, contohnya misalnya mama kita memiliki warna mata yang agak coklat gitu. Nah, jadi nanti itu bisa juga diwariskan kepada kita, bahwasanya kita juga memiliki warna yang coklat. Itu artinya pembawa sifat menurun. Nah, kemudian yang bagian keempat adalah mitokondria. Mitokondria ini sebagai tempat penghasil energi. Kemudian yang selanjutnya ada ribosom. Ribosom ini berfungsi dalam pembuatan atau sintesis protein. Kemudian ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini terdiri dari 2 jenis. Ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Kalau dia RE kasar, pada strukturnya itu terdapat ribosom. Namun kalau dia nanti RE halus, dia tidak terdapat ribosom. Nah, fungsi RE ini adalah membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel, ya. Kemudian ada namanya lisosom. Nah, lisosom ini berfungsi untuk mencerna zat sisa, kemudian mencerna makanan atau zat asing yang masuk ke dalam sel. Kemudian yang selanjutnya adalah sentriol. Nah, sentriol ini berperan dalam pembelahan sel. Nah, kemudian vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Kemudian ada namanya plastida. Nah, plastida ini nanti berisi klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian yang terakhir ada namanya dinding sel. Nah, dinding sel ini berfungsi untuk melindungi dan menjaga bentuk sel biar tetap bentuknya atau tidak berubah-ubah. Oke. Nah, jadi terdapat perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan,
ya. Ini ada tabel perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, dari organel sel nukleus, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan mitokondria, semua organel yang Ibu sebutkan ini ada pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Letak perbedaannya dimulai dari lisosom. Nah, bahwasanya lisosom itu terdapat pada hewan, sedangkan pada tumbuhan dia tidak memiliki yang namanya lisosom. Kemudian organel kloroplas. Nah, kloroplas ini tidak ada pada hewan, sedangkan dia hanya ditemukan pada tumbuhan. Makanya tumbuhan bisa melakukan fotosintesis, sedangkan hewan tidak bisa melakukan fotosintesis. Kemudian pada hewan, nah pada hewan ini dia tidak memiliki yang namanya dinding sel. Nah, tapi dia hanya memiliki yang namanya membran sel. Makanya bentuk sel dari sel hewan ini tidak tetap atau berubah-ubah karena dia tidak memiliki dinding sel. Nah, sedangkan kalau dia pada tumbuhan, dia memiliki membran sel dan memiliki dinding sel. Makanya bentuk dari sel tumbuhan bentuknya tetap karena dia memiliki dinding sel, ya. Kemudian kalau pada hewan, dia memiliki yang namanya vakuola dan ukurannya itu besar. Nah, sedangkan kalau dia pada tumbuhan, dia memiliki yang namanya vakuola namun ukurannya kecil, ya. Kemudian sentriol itu ditemukan pada hewan tetapi tidak ditemukan pada tumbuhan. Nah, tadi bentuk selnya udah Ibu jelaskan bahwasanya bentuk sel pada tumbuhan itu tetap, sedangkan pada hewan bentuknya tidak tetap. Nah, jadi bisa kita lihat di struktur dari sel hewan dan sel tumbuhan ini. Oke, tadi yang pertama perbedaannya bisa kita lihat yang pertama dari vakuola, ya. Nah, vakuola pada sel tumbuhan ini ukurannya besar, ya. Nah, ini vakuola pada tumbuhan besar. Nah, kemudian pada sel hewan vakuolanya kecil, ya, yang ini. Nah, vakuolanya kecil. Mungkin tadi di tabel perbedaan itu ada sedikit kesalahan, bisa kamu ganti bahwasanya pada sel tumbuhan vakuolanya yang besar, sedangkan pada sel hewan vakuolanya yang kecil. Nah, bisa nanti kamu perbaiki di catatan kamu. Oke. Kemudian perbedaan yang kedua adalah pada sel tumbuhan, ya, dia memiliki yang namanya kloroplas. Nah, sedangkan kalau pada sel hewan dia tidak memiliki kloroplas. Oke. Kemudian kalau pada sel hewan dia memiliki yang namanya lisosom, ya, sedangkan kalau pada sel tumbuhan dia tidak memiliki yang namanya lisosom, ya. Kemudian kalau pada tadi sel tumbuhan dia memiliki yang namanya dinding sel. Dinding sel itu di sebelah luar, ya. Sedangkan kalau pada sel hewan dia tidak memiliki yang namanya dinding sel. Oke. Nah, jadi sekian pembelajaran kita hari ini mengenai tingkat organisasi kehidupan, khususnya kita belajar tentang sel. Nah, jadi jika ada yang kalian tidak pahami atau kurang jelas dari penjelasan Ibu, silahkan kalian bertanya di Google Classroom, ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.